Inilah detik-detik kota Padang berubah menjadi lautan air. Banjir bandang, longsor, dan jembatan runtuh terjadi serentak, membuat ribuan warga panik menyelamatkan diri. Hujan deras yang tak berhenti selama beberapa hari kembali membawa duka bagi warga Kota Padang. Sejak tanggal 25 hingga 28 November 2025, curah hujan ekstrim mengguyur hampir seluruh kecamatan. Sungai-sungai di hulu meluap, air turun dengan kekuatan besar, dan dalam hitungan menit berubah menjadi banjir bandang yang menyapu permukiman penduduk. Mobil kami udah jalan-jalan, Kak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya, di Lumin Pak. Kita hari ini Di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, bencana mencapai titik paling mematikan. Debit air Sungai Lori naik tiba-tiba, membawa material lumpur dan batang kayu besar. Arus deras menerjang perumahan Lumin Park, menghantam rumah-rumah dan menyeret apa saja yang berada di hadapannya. 5 warga ditemukan meninggal dunia, termasuk balita dan seorang remaja. Evakuasi berjalan dramatis. Banyak warga yang sempat bertahan di atap rumah sambil menunggu bantuan datang. selamatkan kami ya Allah. Sementara itu, BPBD Kota Padang mengeluarkan peringatan darurat. Kalaksa BPBD Henry Zulfiton meminta seluruh warga menjauhi bantaran sungai dan waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Hujan deras masih mengguyur wilayah hulu, membuat debit air bisa naik kapan saja. Bagi warga yang tinggal di lereng atau kawasan perbukitan, risiko longsor semakin tinggi karena kondisi tanah sudah sangat jenuh air. Ini adalah jembatan yang ada di Lubuk Minturun. Jadi inilah pemandangannya ini teman-teman ya. Aliran sungai dari Lubuk Minturun. Di kawasan Gunung Nago, bencana tidak hanya berupa banjir. Jembatan Gunungan Nago ambruk setelah diterjang arus kuat dari aliran sungai. Material beton retak dan badan jembatan runtuh ke sungai, memutus akses masyarakat yang menghubungkan Pauh dengan wilayah sekitarnya. Beberapa jembatan lainnya dilaporkan mengalami kondisi yang sama atau berada dalam status siaga rusak. Sakit kan, Pak? Wah, orangnya mati rumah. Nah, tua. Hujan ya. Nah, jembatan ya. Gambaran dari udara pada Jumat pagi memperlihatkan betapa luasnya wilayah yang terendam. Dari Pasar Baru, Tabing Banda Gadang, Air Tawar Timur, Gua Kuranji, hingga kawasan bypass Kabras dan dipenuhi lumpur.
Di beberapa jalan banjir mencapai pinggang orang dewasa, bahkan hingga 1 meter. Kendaraan tidak bisa melintas, aktivitas ekonomi lumpuh, dan toko-toko memilih tutup. Di Batu Busuk, 2 rumah warga dilaporkan hanyut, tersapu banjir bandang. Warga yang selamat menceritakan betapa cepatnya air datang. Hanya beberapa menit setelah hujan mencapai puncaknya. Tidak ada waktu menyelamatkan barang, yang penting hanyalah menyelamatkan diri. Evakuasi warga pakai alat berat ya di perumahan Grand Mandiri Lubuk Minturun. Ini pagarnya jebol. Ini akses tengah kami udah jebol, Pak. Ini kondisi rumah kami, sudah mau naik ke tangga. Ini arus, itu akses utama kami. Kondisi semakin memprihatinkan ketika pantai belakang UNP dipenuhi sampah kayu, batang pohon, dan material lain yang dihanyutkan dari hulu. Ombak besar mendorong semua sisa banjir ke bibir pantai, membuat lokasi itu terlihat seperti tempat penumpukan limbah alami. Bencana juga melanda fasilitas pendidikan. SMA 9 Kota Padang yang terletak tidak jauh dari pintu kanal Gunungan Nago dan kawasan Pasar Baru terendam banjir. Ruang kelas penuh lumpur, meja dan kursi tercerai-berai, dan sebagian pagar sekolah roboh. Sementara itu di kawasan UIN Sungai Banget, tanah longsor terjadi saat hujan mulai reda, memperlihatkan betapa rapuhnya struktur tanah setelah berhari-hari hujan. Di Siteba, air meluap ke badan jalan, membuat jembatan setempat tidak dapat dilalui. Banyak kendaraan terjebak, sementara petugas berusaha menutup akses untuk mencegah kecelakaan. Di wilayah lain seperti Binuang Pauh Limo, warga mengaku baru pertama kalinya mengalami banjir sedalam ini sepanjang hidup mereka. Kerusakan tidak hanya terjadi di Kota Padang. Laporan dari Cubadak Lilin, Kecamatan Palembayan, menunjukkan jalan putus di beberapa titik. Listrik padam selama 3 hari, logistik sulit masuk, dan komunikasi dengan warga di kampung terbatas. Di wilayah Bukit Tinggi dan Agam, longsor dan galodo menutup akses jalan utama, membuat distribusi bantuan semakin sulit.